22 anak menjadi korban kekerasan seksual seorang guru tari di Sleman, Yogyakarta. Aksi bejat ini bahkan diakui pelaku kejahatan karena sering menyaksikan video porno. 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Puluhan bocah lelaki menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus panti asuhan. Ada ancaman yang tak disadari. Anak-anak kita, mereka seharusnya bermain, bermimpi, bukan menjadi korban. Pelecehan seksual bukanlah kisah yang jauh. Ini terjadi di sekitar kita. Sudah saatnya kita untuk melindungi sebelum semuanya terlambat. Perkenalkan, saya Renan Intias, SSTP MIP, selaku Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Terkait dengan kasus pelecehan anak, saat ini kita berdasarkan data yang ada di tempat kami ya, di PT PPA Kota Yogyakarta, untuk tahun 2024 ini ada 44 kasus. Ada 44 kasus, di mana anak perempuannya 35. 35 kasus itu menimpa anak perempuan dan anak laki-laki itu 9 anak. Dari data yang ada di tempat kami, lokasi tempat pelecehan seksual anak ini itu ada di lingkup 1, di lingkup keluarga, 2, di lingkup sekolah, yang ketiga di lingkup lingkungan itu sendiri. Jadi tidak mesti pelecehan seksual ini ada di lingkungan, tetapi bisa jadi itu juga terjadi di keluarga dan di sekolah. Biasanya anak-anak yang sudah terkena pelecehan seksual itu ada beberapa ciri-ciri yang sebenarnya kelihatan. Yang pertama, si anak biasanya lebih murung. Dia lebih murung, cenderung lebih diam, cenderung menutup diri. Kemudian ada perubahan-perubahan perilaku yang tadinya mungkin ceria menjadi lebih diam, kemudian lebih emosional. Kemudian juga dia lebih tertutup, menjadi lebih tertutup, baik itu dengan lingkungan terdekat maupun dengan teman-temannya, seperti itu. Yang terpenting memang ini dari lingkungan keluarga. Bagaimana kita menangani anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban. Jadi bagaimana pendekatan kepada anak ini juga perlu untuk dilakukan oleh keluarga sebagai lingkungan terdekatnya. Terkadang anak ini kan tidak berani untuk menyampaikan bahwa apa yang dia alami adalah sebuah pelecehan. Terkadang anak juga tidak menyadari bahwa apa yang dia terima dari orang lain itu adalah sebuah pelecehan. Sehingga memang peran keluarga ini sangat penting, bagaimana keluarga ini bisa menggali apa sih sebenarnya yang terjadi pada anaknya. Perubahan-perubahan yang ada pada anaknya itu harus digali. Apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian melakukan pendampingan. Yang ketiga, keluarga tidak boleh malu untuk melaporkan. Terkadang kan kita juga melihat adanya orang tua atau keluarga yang merahasiakan pelecehan yang terjadi pada anaknya karena malu, karena yang melakukan itu lingkungan terdekat dan lain sebagainya. Sehingga memang pendampingan dari keluarga ini menjadi sangat penting. Baik itu pendampingan pada anaknya untuk dia lebih bisa terbuka, kemudian juga dia mendampingi dalam proses pelaporannya, kemudian juga menguatkan hati anaknya agar ini kedepannya tidak menjadikan trauma yang berkelanjutan. Seperti itu. Kami himbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, adik-adik dan seluruh keluarga yang ada di Kota Yogyakarta, apabila Anda mengetahui adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak, atau ada yang terdekat di lingkungan Anda yang mengalami pelecehan seksual, silahkan melaporkan kepada UPT PPA Dinas DP3AP2KB Kota Yogyakarta, baik melalui online maupun offline, melalui CSS lapor kekerasan atau melalui hotline yang ada di UPT PPA Kota Jakarta. Terima kasih. Udah.